بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، kembali kita lanjutkan ta'lim online kita dalam rangka membahas kita Qul Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan insyaallah taala pada bab berikutnya, yaitu berkaitan tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terakhir kemarin kita ambil sepertinya nama Allah Ar-Rabb. Kemudian kata penulis hafizahullah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dari kata rahmah. Begitu juga Ar-Rahim dari kata rahmah. Yang artinya yang memiliki rahmat. Hanya saja kedua nama ini ada perbedaan dari sisi ta'addih, dari sisi asar, dampak dan efek dari kedua sifat ini. Ada perbedaan sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran yang akan disebutkan oleh penulis insyaallah ta'ala. Kata beliau, وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang mulia. Sangat banyak penyebutannya di dalam Al-Quran. Seperti pada firman Allah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Seperti pada firman Allah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha luas rahmatnya. Ia mengabarkan tentang dirinya bahwasanya ia beristiwa, berada tinggi di atas arsy. Berada tinggi di atas arsy. Wa qala thumma istawa 'ala al-'arsy ar-Rahman. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian ia beristiwa, ia tinggi di atas arsy. Itulah Ar-Rahman. Dialah Allah Al-Qadir. Aku khawatir kalau engkau tidak kalau engkau tidak menjawab dakwah yang disampaikan Ibrahim, aku khawatir engkau akan
ditimpa azab dari Ar-Rahman, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Di dalam surat An-Naba kata Allah, dialah Allah pencipta, pemilik dan yang mengatur langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Dan Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Dialah Allah Ar-Rahman yang mengajarkan membaca, mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Kemudian kata penulis, rahimahullah, hafizahullah, wa ghalibu maji ismihi ar-Rahim imma muqayyadan. Kalau yang kita bahas tadi adalah nama Allah Ar-Rahman. Yang berikutnya kita akan singgung nama Allah Ar-Rahim. Kebanyakan nama Ar-Rahim ini, kebanyakan nama Ar-Rahim ini selalu ketika disebutkan di dalam Al-Quran memiliki keterikatan dengan azar atau dampak dari sifat rahmat. Jadi nanti sebenarnya nanti disebutkan penulis, tapi untuk memudahkan, jadi nama Allah Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah pada dirinya, bahwasanya ia memiliki rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim ini yang menunjukkan perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah yang mana rahmatnya sampai kepada makhluk-makhluknya. Nah, di sini kata penulis, wa ghalibu maji ismihir rahim, dan kebanyakan kita saksikan di dalam Al-Quran, penyebutan nama Allah Ar-Rahim ini selalu berikatan dengan makhluk yang dirahmati. Berikatan dengan makhluk yang dirahmati. Karena Ar-Rahman menunjukkan sifat Allah pada dirinya yang maha luas, sifat rahmatnya. Adapun Ar-Rahim menunjukkan sifat perbuatan Allah yang rahmatnya sampai kepada makhluknya. Seperti pada firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu rahim terhadap orang-orang beriman, yaitu merahmati orang-orang yang beriman. Au maqrunan bismir rahman. Dan penyebutan kata Ar-Rahim juga di dalam Al-Quran ini bersanding dengan nama Allah Ar-Rahman. Seperti pada firman Allah Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Alhamdulillahirrabbilalamin. Au bismin akhar, atau terkadang dengan nama Allah yang lain seperti Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Barru, Ar-Rahim, At-Tawwab, Ar-Rahim. Al-Aziz yang maha perkasa, yang lagi maha penyayang. Yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Bar yang maha baik serta maha penyayang. At-Tawwab yang menerima tobat hamba-hambanya, lagi maha penyayang. ولهذين اسمين شأن كبير ومكانة عظيمة. Dan kedua nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini memiliki
makna yang luar biasa dan kedudukan yang agung. Hadani lismani alladzani iftataha Allahu bihima ummal Qur'an. Kedua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dengan keduanya lah Allah memulai Ummal Quran yaitu Al-Fatihah. Wa ja'alahuma unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Dan Allah jadikan keduanya sebagai Assalamualaikum Ustadz. bahwasanya yang Ustadz, Afan suaranya tadi sempat hilang agak lama Ustadz. nah, baik. Sekarang udah jelas ya. Iya, Alhamdulillah sebenarnya jelas, tapi kadang suaranya hilang gitu Ustadz. Baik. Kata penulis Hafizahullah, ketika seorang membuka mushaf, ia melihat di situ dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha merahmati hamba-hambanya. Seorang yang membuka Al-Quran mushaf ini, ketika dia melihat di awalnya bahwasanya kitab ini datang dari yang maha merahmati, maka dia, yaitu yang membaca ini, akan paham tentang akan paham tentang tujuan dari diturunkannya Al-Quran ini, yaitu untuk menjadi hidayah dan penjelasan untuk manusia. Karena memang sudah diawali dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, artinya yang ada di dalam kitab ini bukanlah sesuatu yang akan menyiksa atau menghukum manusia, karena telah dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها الشيطان. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ia masukkan ke dalam kalimat-kalimat, ke dalam kalimat atau ayat yang tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Yaitu ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waftataha biha kitabahu Nabiyullahi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ketika menulis surat ke Bilqis, ia juga memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Naml. Wa kana Jibril yanzilu biha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda iftitahi kulli suratin min Al-Quran. Dan malaikat Jibril turun membawa dua nama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengannya
setiap surat dalam Al-Quran dibuka dengan dua nama ini, yaitu pada Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Waqad warada. Kemudian kata penulis, Hafizahullah, dan kedua nama ini telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu berdampingan. Wa kullun minhuma dalun ala thubutir rahmah sifatan lillahi azza wa jal. Yang mana kedua atau masing-masing dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan akan sifat Allah, sifat rahmat, yaitu yang memiliki rahmat dan merahmati hamba-hambanya. Illa أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. Seorang yang paham bahasa Arab, kata beliau, dia akan paham tentang dua nama ini menunjukkan makna yang menetapkan sifat rahmat bagi Allah dan menetapkan dampak dari sifat tersebut, efek dari sifat tersebut. Kita akan bahas insya Allah. Far-Rahman, misalnya nama Allah Ar-Rahman. Ay alladhi rahmatu wasfuh. Wal-Rahimu ay rahimu li'ibadih. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan bahwasanya ia memiliki sifat rahmat pada dirinya, pada zatnya. Rahmatnya maha luas. Dan Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim, yaitu yang merahmati hamba-hambanya. Seperti tadi kita singgung, bahwasanya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman ini menunjukkan sifat rahmat yang luas pada diri Allah Subhanahu wa taala, sementara Ar-Rahimu perbuatan Allah yang merahmati hamba-hambanya. Baik. Walihada yaqulu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Sehingga kita lihat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perbuatan merahmati hamba-hambanya, kaum mukminin khususnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah itu merahmati kaum mukminin. Innahu bihim raufur rahim. Dan Allah itu rauf, maha lembut kepada orang-orang yang beriman dan juga merahmati orang-orang yang beriman. Walam yaji rahmanun bi'ibadih wala rahmanun bil mu'minin. Dan kita tidak akan pernah dapati di dalam Al-Quran kata Ar-Rahman merahmati hamba-hambanya dengan menggunakan nama Ar-Rahman. Ini tidak akan kita dapati. Begitu juga misalnya merahmati kaum mukminin, Allah menggunakan nama Ar-Rahman. Ini tidak akan kita dapati. War-Rahmanu ja'a ala wazni fa'lan ad-dal ala sifati thabita al-lazima al-kamilah. Nama Ar-Rahman di dalam ilmu bahasa Arab, as-sarf, nama ini bentuknya, polanya sesuai dengan wazan fa'lan.
Yang mana di dalam bahasa Arab kalau ada suatu kata yang bentuk wazannya fa'alan seperti ini, misalnya, seorang uh, ia memiliki sifat syab'an misalnya. Syab'an artinya kenyang. Kenyang itu pada dirinya, bukan tidak memiliki efek kepada orang lain. Nah, Ar-Rahman di sini kata penulis menunjukkan sifat yang ada dan selalu bersama Allah sempurna. Seperti yang kita sebutkan secara simpelnya tadi, bahwasanya nama Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat pada zat Allah. Ay min sifatihi rahmah, yaitu Allah memiliki sifat rahmat pada zatnya. War-Rahimu, adapun nama Allah Ar-Rahimu ini menunjukkan ta'addiha lil marhum. Menunjukkan sifat ini adalah perbuatan Allah yang menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dirahmati. Ai man yarhamu bil fi'il, yaitu yang merahmati dengan perbuatannya. Nah, sudah kita sebutkan tadi secara simpel insyaallah, mudah-mudahan dipahami. Kemudian, inna fi hadzaini lismaini dalalatan ala kamal ar-rahmati allati hiya sifatullahi wasi'atiha. Ini diakhirkan harusnya di naat kamal atau naat kepada ala. Kata penulis, pada kedua nama ini terdapat makna yang menunjukkan akan kesempurnaan rahmat Allah yang merupakan sifat Allah pada zatnya dan keluasan rahmat tersebut. Fajami'u ma fil alamil ulwi was sufli min husulil manafi' wal mahabi wal masar wal khayarati min athari rahmat. Maka semua yang terjadi di langit maupun di bumi berupa manfaat yang didapatkan atau hal-hal yang dicintai, yang diraih, atau kesenangan yang dirasakan, atau kebaikan yang dicapai, semuanya ini adalah dampak dari sifat rahmat Allah. Semuanya terjadi karena rahmat Allah. كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته. Sebagaimana juga dipalingkannya dari manusia berupa hal-hal yang tidak disukai atau berupa uh, an-niqam itu lawan dari nikmat. Jadi an-ni'ma wan niqmah. Kalau nikmat adalah kenikmatan, kalau an-niqam ini keburukan. Wal makhawif, begitu juga hal-hal yang ditakuti dan juga hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang membahayakan, semuanya ini bisa terhindarkan dari manusia adalah dampak dan efek dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو, karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wala yadfa'us sayyiati illa huwa, dan tidak ada yang bisa memalingkan dari kejelekan
juga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling merahmati, dialah yang paling merahmati dari semua orang yang bisa merahmati. Artinya manusia mungkin bisa merahmati, seorang ibu merahmati menyayangi anaknya. Tapi Allah jauh lebih merahmati hamba-hambanya dibanding sesama hamba-hambanya. Wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabu wa ghalabatah. Dan rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya dan mengalahkannya. Wa zaharat fi khalqihi zuhuran la yunkar. Dan rahmat tersebut terlihat pada makhluknya yang tidak bisa diingkari siapapun. Hatta mala'at aqtar as-samawati wal ardi, hingga memenuhi seluruh langit dan bumi. وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم. Dan hati makhluk ini penuh dengan kecintaan, kasih sayang yang membuat antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain saling menyayangi dengan rahmat ini yang Allah tebarkan di dalam diri mereka dan Allah simpan di dalam hati-hati mereka. وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها. Bahkan kita melihat hewan-hewan ternak yang tidak mengharapkan manfaat dari anaknya, yang tidak khawatir anaknya ah, mendapatkan hal-hal yang buruk, dengan rahmat tersebut ia pun menjadi merahmati anak-anaknya. وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة. Begitu juga kita saksikan sendiri dari kasih sayang Allah terhadap makhluk-makhluknya dan kelembutannya yang sangat agung, yang semua itu menunjukkan perhatian penciptanya dan rahmat yang luas dari penciptanya terhadap makhluk-makhluk ini. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار. Demikian pula rahmat tersebut, rahmat yang merupakan sifat Allah ini terlihat pada perintah-perintah dan syariatnya. Perintah di sini maksudnya takdir, dan syara' di sini artinya syariat yang bisa dilihat oleh akal manusia dan juga pandangan manusia. Artinya bisa diketahui oleh akal manusia dan juga mata manusia melihat rahmat tersebut ada pada makhluknya. ويعترف به أولو الألباب فشرعه نور ورحمة وهداية. Yang mana orang-orang yang memiliki akal sehat, yang memiliki hati yang bersih, mereka mempersaksikan bahwasanya syariat Allah adalah cahaya, rahmat, dan hidayah. وقد شرعه محتويا على الرحمة. Dan Allah telah mensyariatkan semua perintah dan larangannya ini dibangun di atas rasa rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dibangun di atas sifat rahmat Allah kepada hamba-hambanya. وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح.
yang mana semua syariat-syariat Allah ini untuk mengantarkan manusia kepada rahmat, kepada kemuliaan yang paling sempurna dan kebahagiaan serta kesuksesan yang paling sempurna. وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج أو نفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه ومناهيه كلها أو مناهيه كلها رحمة. Baik, kita perhatikan bahwasanya syariat Allah ini di dalamnya terdapat hal-hal yang memudahkan dan meringankan serta menghilangkan hal-hal yang berat serta hal-hal yang menyusahkan manusia. Sehingga semuanya ini menjadi bukti terbesar yang menunjukkan luasnya rahmat Allah dan kebaikan Allah serta kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa manahih kulluha rahmah. Dan setiap larangan-larangan Allah di dalam syariatnya semuanya adalah rahmat bagi manusia. Karena tidak ada satupun larangan melainkan tujuannya untuk pertama menjaga agama manusia, kemudian menjaga akal manusia, kemudian menjaga kehormatan dan nasab manusia, lalu menjaga badan dan nyawa manusia, serta menjaga akhlak, harta dari kejelekan dan hal-hal yang membahayakan. ويوم القيامة يختص سبحانه بالرحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسوله. Dan di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkhususkan rahmat, karunia, dan kebaikannya hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya. ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan orang-orang beriman di hari kiamat kelak dengan memaafkan, dengan melupakan, memaafkan, artinya meninggalkan, tidak menghukum dosa hamba-hambanya, memaafkan serta mengampuni yang lisan manusia tidak akan sanggup untuk mendeskripsikannya dan akal mereka tidak akan bisa menggambarkan hal tersebut. Fafil hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Dan di dalam hadis sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat yang ia turunkan ke muka bumi ini hanya satu rahmat dari 100. Dengan satu rahmat ini antara jin sesama mereka, manusia dan juga hewan-hewan serta serangga-serangga. Dengan satu rahmat ini mereka saling lemah lembut dan menyayangi. Hingga kita melihat seekor hewan buas
bisa merahmati anaknya, padahal dia buas. Tapi terhadap anaknya, dia berkasih sayang. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat lainnya untuk hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat kelak. Nah, فهي رحمة لا يعبر عنها لسان. Maka itulah rahmat Allah yang tidak bisa dideskripsikan oleh lisan manusia. Yamunnu biha arhamur rahimin. Allah yang paling menyayangi, ia merahmati hamba-hambanya dengan sifat tersebut. Wa yatafaddalu biha man wasi'at rahmatuhu kulla syai'in ala ibadihi al-mu'minin. Dialah Allah yang mengaruniakan rahmat ini kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu, maka aku akan berikan, aku tetapkan rahmatku ini, kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa, yang mereka menunaikan zakat, dan mereka senantiasa beriman dengan ayat-ayat kami. Oke, kita selesaikan. والعبد كلما عظم طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. Maka seorang hamba semakin besar ketaatannya, semakin bertambah kedekatannya, dan ia mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin besar pula bagian yang akan ia dapatkan dari rahmat tersebut. Allah berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan inilah kitab yang kami turunkan penuh berkah, maka ikutilah dan bertakwalah kalian agar kalian dirahmati. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian dirahmati. Dan juga Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ayat-ayat semisal ini sangatlah banyak. Wallahu azza wa jalla arhamu bi'ibadihi minhum ba'dihim biba'dhin mahma ala qadru rahmati wa tarahumi bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling merahmati hamba-hambanya dibanding mereka sesama saling merahmati. Seperti apapun rasa sayang seseorang dan mereka saling menyayangi, tidak akan pernah bisa mengalahkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita ini mencari-cari anaknya yang terlepas darinya ini. Lalu hingga akhirnya ia mendapati anak tersebut di tengah-tengah tawanan yang lain. Maka ia pun, wanita tersebut, sang ibu ini, segera mengambil anak bayinya ini dan memeluknya serta menyusukannya.
Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat fenomena tersebut, Rasulullah mengatakan kepada kami, aturawna, dibaca aturawna, bisa atarawna. Aturawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha finnar. Wahai kalian yang menyaksikan fenomena ini, wanita yang kehilangan bayinya, kemudian setelah ia ketemu, akhirnya ia memeluknya dan menyusuinya. Kira-kira apakah wanita ini akan tega untuk melemparkan anaknya ini ke dalam api? Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Tidak mungkin wahai Rasulullah, demi Allah wanita itu tidak akan pernah tega untuk melemparkan anaknya ini ke dalam api selama dia bisa untuk mencegah anaknya dilemparkan di dalam api tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Ketahuilah Allah itu lebih menyayangi hamba-hambanya dari wanita ini terhadap anaknya. فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدها. Yang paling menyayangi manusia terhadap manusia yang lain hanyalah seorang ibu. Rahmatnya, kasih sayangnya tidak akan pernah tertandingi oleh kasih sayang siapapun di dunia ini. Wallahu jalla wa ala arham bi'ibadihi minha biwaladiha. Tapi ketahuilah rahmat Allah kepada hamba-hambanya mengalahkan rahmat seorang ibu kepada anaknya. Balau jumi'at rahamat, balau jumi'at, atau lau jama'ta. Ini bisa dibaca dua. Kalau walau lau jama'ta rahamatir rahimin. Kullahum kullihim falaysat bisyai'in inda rahmati arhamir rahim. Kalau digabungkan semua rahmat kasih sayang manusia seluruhnya, maka tidak akan pernah bisa menandingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wayan bagi an yu'lama huna anna ar-rahmat al-mudhafa ila Allah naw'an. Perlu diketahui bahwasanya rahmat yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Rahmatun 'ammah, rahmat secara umum, yaitu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan ilmu. Seperti di dalam firman-Nya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu telah meliputi segala sesuatu. Fakullu syai'in wasalahu ilmu wa huwa wasilun likulli syai'in fa inna rahmatahu wasalat ilaih. Maka segala sesuatu yang ilmu Allah telah meliputinya, maka ketahuilah rahmat Allah juga telah meliputi segalanya. Lianna Allah qarana hadhihi ar-rahmata bih. Karena Allah menyandingkan penyebutan rahmat ini dengan ilmu tersebut. Wahiyya rahmatul lati tashmalu jami'al makhluqati hatta al-kuffar. Dan rahmat yang mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu bagai seperti ilmu ini, itulah rahmat yang meliputi, yang sampai kepada seluruh makhluk termasuk orang-orang kafir. Wahiyya rahmatun jasadiyatun badaniyah. Dan itulah rahmat bagi jasad dan badan manusia dalam perkara duniawiyah seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan yang semisalnya dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Adapun rahmat yang kedua adalah rahmat yang khusus, wahiyya allati khassa biha ibadahul mu'minin, yaitu rahmat yang dengannya Allah mengkhususkan hamba-hambanya yang beriman. Wahiyya rahmatun imaniyatun diniyatun dunyawiyatun ukhrawiyatun bitaufiqi litta'ah. Dan itulah rahmat keimanan
rahmat berkaitan tentang agama dan urusan dunia, dan juga berkaitan urusan akhirat, yang dimana di dunia mereka mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kemudahan untuk melakukan kebaikan, mereka dikokohkan di atas keimanan dan hidayah petunjuk untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Wal ikram bidukhulil jannah, dan mereka di akhirat kelak akan mendapatkan rahmat dengan dimuliakannya mereka untuk masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Wallahu al-mas'ulu, bisa dibaca wallaha al-mas'ula an yudkhilana bi rahmatihi fi ibadihi salihin. Dan hanya kepada Allah kita meminta agar ia memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang saleh, dan agar Allah menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang telah ia tetapkan untuk wali-walinya dari kalangan orang-orang beriman. Sesungguhnya dialah yang maha mulia lagi maha baik, dan dialah yang paling menyayangi hamba-hambanya. Demikian, wallahu a'lam. Silakan kalau sekiranya ada tanya jawab. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya, Masya Allah. Benar-benar maksudnya dengan kita belajar mengenal Allah ini semakin kita tahu bahwa begitu luas rahmat Allah dan cinta Allah kepada kita khususnya untuk orang-orang mukmin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz atau juga bisa ditulis di kolom chat. Ustadz, mengawali pertanyaan, saya ada pertanyaan Ustadz tentang dikatakan bahwa syariat Allah itu adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya karena itu akan mempermudah seorang hamba tersebut. Di sisi lain kita tahu fenomena bahwa untuk melakukan ketaatan itu tidaklah sesuatu yang mudah. Bahkan mungkin kalau kita mengikuti hawa nafsu, mungkin lebih lebih mudahnya kan tadi dikatakan itu untuk memberikan kemudahan dan kesenangan untuk seorang hamba. Nah, kalau mengikuti hawa nafsu, eh, kita sebenarnya lebih senang, maksudnya hidup yang tanpa ada aturan gitu, Ustadz. Misalnya kita bisa tidak berpuasa dan macam-macam gitu, Ustadz. Nah, bisa dijelaskan Ustadz, maksudnya di sini bahwa eh, apa syariat atau rahmat Allah itu untuk memberikan kesenangan dan kemudahan untuk hamba itu bagaimana Ustadz, secara aplikasinya seperti apa? Hmm. Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan S3 ini luar biasa nih. Pertanyaan doktoral. Baik, kita memohon kepada Allah untuk memudahkan menjawab. Jadi gini, kemaslahatan, kebaikan ini tidak dinilai ketika kita melakukan sesuatu, tapi juga dinilai pada dampak ketika kita melakukan sesuatu tersebut. Seperti misalnya seorang yang meminum khamar. Dia mungkin ketika meminumnya merasakan kepuasan, merasakan kesenangan. Tapi ketika kesenangan ini akan berakhir dengan kesengsaraan, yang mana sejarah sudah menyebutkan, sudah membuktikan tentang dampak dari khamar, banyaknya perzinahan, perjudian, bahkan pembunuhan, yang kita saksikan juga banyaknya kecelakaan, juga dampaknya adalah khamar. Begitu juga perzinahan misalnya. Seorang mungkin dengan berzina dia merasa happy dan seterusnya. Tapi sesuatu itu tidak dilihat hanya ketika kita melakukannya. Tapi dampak dari perbuatan tersebut ketika akan berakhir dengan keburukan, maka ketahuilah menjauhinya adalah rahmat. Melakukannya justru adalah menyiksa yang disebut dengan adab. Seorang tahu bahwasanya berzina itu akan berakhir dengan kejelekan. Na'udzubillah, ah, bagi seorang wanita misalnya, kita tahu penyakit-penyakit menular dan seterusnya. Kemudian bagi seorang wanita misalnya,
Afwan Ustadz, suaranya hilang. Dampak dari perzinahan ini, tanpa menikah, dia menjadi kehilangan haknya. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Recording in progress. Baik, baik. Saya ganti dengan akun yang lain. Baik, kita coba jawab. Kita tadi sebutkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, mungkin seorang merasakan ketika diperintah untuk mengerjakan sesuatu, dia merasa berat, terbebani, atau disuruh meninggalkan sesuatu, ia terhalangi dari kebebasannya. Sementara seorang misalnya ketika dia berzina misalnya merasakan kesenangan, atau ketika dia meminum khamar merasakan kesenangan, maka sebagaimana kita sebutkan, kesenangan itu yang hakiki tidaklah dilihat pada ketika kita melakukannya, tapi dampak dan efek yang muncul setelah kita melakukan hal tersebut. Ini adalah satu kesatuan di dalam kita menilai suatu objek. Satu kesatuan di dalam kita menilai suatu objek. Seorang yang meminum khamar, dia merasa mungkin happy, senang. Tapi kita tahu dampak dari khamar ini buruk bagi manusia, bagi kesehatannya, bagi hubungan sosialnya. Dengan adanya khamar ini orang menjadi saling berantem, kecelakaan karena pengaruh alkohol, ia mabuk, bawa kendaraan dan menzalimi orang lain, menabrak hingga ada yang terbunuh, dan ini disaksikan dalam realita. Walaupun orang yang meminum khamar dia merasa senang dan seterusnya. Tapi ketika ada dampak negatif, maka ketahuilah melarang meminum khamar ini adalah rahmat bagi manusia. Begitu juga perzinahan. Dengan perzinahan ini muncul penyakit-penyakit menular misalnya. Begitu juga liwat, na'udzubillah, homoseksual. Yang mungkin bagi mereka melakukan inilah, kita tuh lebih free, lebih bebas, lebih lega, nggak ada yang mengekang, nggak ada yang membelenggu, nggak ada yang menghalangi seperti kaum muslimin. Mereka ketika melakukannya, iya, mereka happy dan seterusnya. Tapi sesuatu itu ketika akan berdampak pada perkara yang merugikan, maka ketahuilah perbuatannya pun adalah sesuatu yang harus dihindari. Hanya saja, ini poinnya, dengarkan baik-baik. Manusia itu untuk bisa mengambil kesimpulan tentang suatu objek, dia bisa mengetahui objek tersebut baik atau buruk, dia tidak bisa mengambil kesimpulan sampai dia berinteraksi dengan objek tersebut atau mendapatkan kesimpulan dari orang lain yang telah berinteraksi dengan objek tersebut. Misalnya, saya kasih contoh. Seorang tidak akan bisa mengambil kesimpulan tentang rasa durian misalnya, sampai dia mencoba rasa durian tersebut. Mau dia suka atau nggak suka itu belakangan. Tapi dia nggak akan bisa mengambil kesimpulan. Akalnya ini tidak akan bisa mengambil kesimpulan sampai dia berinteraksi. Nah, interaksi inilah yang akan memberikan kepadanya database melalui panca indera yang 5. Dia akan mengetahui bau durian, dia akan mengetahui rasa dengan lidahnya, dia akan melihat bentuknya dengan matanya, dan seterusnya. Ini kemampuan akal dan otak manusia. Baru bisa mengambil kesimpulan tentang sesuatu itu baik atau buruk setelah ia berinteraksi dengannya. Setelah ia langsung
berhubungan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, Ia mengetahui semuanya secara detail, baik berkaitan tentang dampaknya sekarang ataupun masa depan. Dan Allah tuh merahmati hamba-hambanya. Allah tidak ingin hamba-hambanya ini terjatuh ke dalam keburukan. Allah jelaskan dari awal. Wahai manusia, ini loh syariat ini yang menurunkannya adalah yang menciptakan alam semesta, yang mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang belum dilakukan manusia dan apa dampak yang terjadi bagi mereka kalau mereka melakukan hal tersebut. Rahmat Allah tidak ingin membiarkan hamba-hambanya tersesat tanpa bimbingan. Maka Allah turunkan kepada mereka syariatnya. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan manusia dari kejelekan. Walaupun mungkin ketika mereka dilarang dari sesuatu, mereka merasakan, oh kok kita terkekang, kok kita dibatasi. Seperti misalnya syariat hijab. Hijab ini bagi wanita syariat yang memuliakan wanita. Syariat yang menjaga dan melindungi wanita. Walaupun mungkin ketika seorang wanita memakainya, ia kok seperti terkekang, tidak bisa bebas menampakkan keindahan tubuhnya, kemolekan tubuhnya, sebagaimana wanita-wanita kufar misalnya. Tapi kan orang yang punya akal, orang yang paham, ketika ada wanita yang pakai hijab, diganggu dengan wanita yang tidak pakai hijab diganggu, laki-laki yang masih normal, walaupun dia non-muslim, dia akan bela yang pakai hijab ini kalau diganggu. Kenapa? Karena dia tahu wanita tersebut memiliki value, memiliki nilai yang dia jaga, kehormatannya. Adapun wanita yang tidak memiliki nilai untuk menjaga kehormatannya, laki-laki tidak akan membelanya. Nah, perhatikan di sini. Begitulah syariat Allah. Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan akal manusia, dan menciptakan perbuatan manusia. Allah itu ingin memberikan kepada manusia syariat yang membimbing mereka untuk kemaslahatan mereka dunia dan akhirat. Perhatikan, bukan cuma dunia saja, tapi juga akhirat. Yang mana dengan syariat ini, manusia itu nggak perlu coba-coba lagi. Mereka nggak perlu coba minum khamar untuk mengetahui dampaknya. Nggak perlu. Ini Allah yang menciptakan khamar, yang mengetahui karakteristik dari khamar, dampak yang muncul dari khamar, tanpa manusia mencobanya. Allah sudah sebutkan, Allah sudah jelaskan, itulah syariat pengharaman khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui manusia itu kalau mereka melakukan riba, melakukan pembunuhan, mencuri dan seterusnya akan ada dampaknya. Dan Allah sudah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran dalam bentuk syariat. Jadi syariat Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua hal. Ada perintah dan ada larangan. Ketahuilah tidak ada satupun perintah melainkan untuk kemaslahatan manusia, dan tidak ada satu larangan melainkan untuk kemaslahatan manusia, dan itu adalah konsekuensi dari rahmat Allah. Allah tidak ingin manusia itu menghabiskan usianya untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan berinteraksi dengan enggak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya dengan menurunkan kepada mereka syariat ini sehingga menghemat usia mereka tanpa harus mereka menghabiskan usia hanya untuk mengetahui sesuatu di dunia ini baik atau buruk. Demikian kira-kira syariat Allah, rahmat bukan? Iya, Ustadz, Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz untuk penjelasan yang panjang lebar. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Baik, Ustadz, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan di luar materi, tapi mungkin Masya Allah, semoga Ustadz, semoga Allah memberikan kemudahan Ustadz untuk membantu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz, maaf ini di luar tema. Bagaimana Ustadz jika ada seorang anak yang menyimpan dendam terhadap ibunya karena trauma masa kecil yang tidak pernah dirawat oleh ibu dan ditinggalkan, kemudian setelah remaja sang anak dijual kepada laki-laki hidung belang. Maaf Ustadz, ini saya membacanya agak melo. Kemudian
Sekarang ibu tersebut sedang sakit dan membutuhkan anaknya untuk merawatnya. Tapi sang anak berat untuk melakukannya karena trauma tersebut dan takut kalau ibunya akan berbuat yang tidak baik lagi. Bagaimana nasihat Ustadz terhadap anak tersebut? Apakah saya berdosa karena membiarkan ibu saya dalam keadaan sakit sendirian, Ustadz? Mohon nasihatnya. La ilaha illallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Luqman, "Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Kami wasiatkan, kata Allah, kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ketahuilah, kedua orang tuamu telah melewati pengorbanan perjuangan yang luar biasa dalam seorang ibu hamil sampai menyusui. Ini perjalanan yang panjang dan pengorbanan yang luar biasa. Kemudian kata Allah, bersyukurlah, berterima kasihlah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan ketahuilah hanya kepadaku kalian semua dikembalikan. Kemudian kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memerintahkan engkau, meminta engkau, memaksa engkau untuk mengikuti keduanya yang beragama non-muslim, maka jangan taati permintaan keduanya, jangan turuti permintaan keduanya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Namun, ketidaktaatanmu pada kasus tersebut janganlah menghalangimu untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuamu. Sehingga seorang anak di dalam hatinya bisa saja menggabungkan antara dua hal, tidak menuruti permintaan orang tuanya karena itu bermaksiat kepada Allah, bertentangan dengan syariat Allah, namun ketidaktaatan ia pada kondisi tersebut tidak boleh menghalanginya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dalam perkara-perkara yang lain. Kalau seandainya syirik saja yang merupakan dosa besar tidak boleh membuat seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hal-hal yang lainnya yang di bawah dosa syirik tetap tidak boleh menghalangi seorang anak dari berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya membutuhkan perawatan atau bantuan dari anak tersebut di masa tuanya. Adapun berkaitan tentang yang disebutkan di dalam kasus ini, itu adalah dosa besar wal'iyadzubillah, yang seorang ibu, seorang ayah dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika anak yang disebutkan ini dia sudah mandiri hidupnya, tidak bergantung lagi pada ibunya. Artinya ketika ibunya mencoba untuk menarik ia kepada kehidupan yang gelap itu, ia bisa menghindar, berlari. Maka kalau dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya tanpa khawatir untuk ibunya menjerumuskan lagi ia ke dalam dunia hitam tersebut, maka sangat baik, mudah-mudahan ibunya di akhir usianya bisa kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau anaknya ini setelah belajar sunnah, ia memperlihatkan kepada orang tuanya bahwasanya itulah sikap seharusnya seorang anak di dalam syariat Allah. Mudah-mudahan dengan segala kesalahan ibu tersebut di masa lalu mendapatkan hidayah karena melihat anaknya yang setelah belajar Al-Quran dan Sunnah bisa mengondisikan di dalam hatinya antara kebencian pada maksiat namun tetap berbakti kepada kedua orang tua yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, seorang yang disebutkan di dalam kasus ini, ketika ia bisa menjaga untuk tidak tertarik lagi oleh siapapun ke dalam dunia gelap tersebut,
dan dia tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, ini adalah perkara terbaik. Kecuali kalau dia mengkhawatirkan dengan ia berada di tempat ibunya, justru akan membuatnya terjatuh ke dalam dunia gelap lagi, maka dia dituntut dalam bertobat, dalam berhijrah untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan bertekad tidak kembali melakukannya. Salah satu bentuk tekad untuk tidak kembali melakukannya di dalam Sahih Bukhari pada kasus yang membunuh 99 orang, dia harus meninggalkan masa lalunya dan juga lingkungan yang akan bisa mengembalikannya kepada maksiat yang dulu telah ia tinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaannya Ustadz. Dan apakah anak tersebut berdosa jika dia belum bisa memaafkan kesalahan ibunya terhadapnya, Ustadz? Seorang anak, dia harus paham sebesar apapun kesalahan ibunya. Kalau seandainya itu dosa, Allah yang akan menghisap ibunya. Tapi dia harus tahu, suatu saat datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia menggendong ibunya dari Khurasan, dari Persia, dari Iran. Ia menggendong ibunya sampai mendatangi Mekah, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, kemudian melempar jumrah, mabit di Muzdalifah dan seterusnya dari rangkaian-rangkaian haji. Setelah selesai melakukan itu semua, ia datang kepada Umar bin Khattab lalu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah dengan aku melakukan semua ini, aku menggendong ibuku dari kampungku Khurasan sampai selesai menunaikan ibadah haji, apakah sudah menggugurkan kewajibanku kepada ibuku?" Kata Umar bin Khattab, "La, wala talqa min talaqatiha." Tidak ada yang bisa engkau balas, bahkan satu rintihan sakit yang ia rasakan ketika melahirkanmu belum bisa engkau balas sama sekali. Maka seorang ibu luar biasa di dalam Islam. Walaupun dia salah, dia melakukan kesalahan, kita doakan semoga Allah mengampuninya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi sikapnya, semoga dia bisa memberi hidayah kepada ibunya. Karena seorang tidak boleh putus asa dari rahmat dan hidayah Allah, tapi juga dia menjaga kondisi jangan sampai terseret kembali dalam dunia gelap tersebut. Adapun kalau untuk memaafkan, dia berusaha untuk bisa memaafkan ibunya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini di luar tema berkenaan dengan Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Afwan, ini di luar tema. Terkait tata cara qada puasa Ramadan yang sudah lama tidak diganti dan sudah lupa dengan jumlahnya. Apakah harus disertai dengan fidyah atau qada saja? Jazakumullah khair. Nah, disebutkan dari Abu Hurairah dan beberapa sahabat lainnya, mereka mengatakan seorang yang sudah melewati 2 Ramadan dan belum mengqadha utang puasanya, ini bentuk kehati-hatian saja, maka selain dia mengqadha, dia mengingat-ingat kira-kira berapa lama dia meninggalkan puasanya, maka dia bayar utang puasanya dan dia membayar fidyah sebagai bentuk kehati-hatian saja. Demikian, Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya di grup chat saya bacakan dari Umu Mustafa. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ada doa yang berbunyi irhamma. Itu maksudnya apa Ustadz? Irhamna, artinya rahmatilah kami. Irhamna, rahmatilah kami. Nah, Ya, baik. Dari teman-teman sama ada dengan yang irhamni, Rabbighfirli warhamni. Nah, itu sama tuh. Warhamni, kalau ni itu nunul wiqaya, saya artinya. Rahmatilah aku. Tapi kalau irhamna dari nahnu, rahmatilah kami. Nah, Ya, baik. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung? Dipersilakan. Ya. bisa Uh, tak? Ya, belum ada pertanyaan. Ustadz, Afan bertanya berkenaan dengan pertanyaan selanjutnya, Ustadz, yang tentang doa
Saidul Istighfar itu Ustadz, apakah itu ada perbedaan antara antara kita yang mengucapkan seorang perempuan dan laki-laki? Eh, maksudnya yang untuk saya lupa. Ya, 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 ya. ya Ustadz. Ya, penting emang belajar bahasa Arab ya. نعم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sama laki-laki dan perempuan. Hmm. Ya, baik. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Dari teman-teman, mungkin jika ada satu lagi pertanyaan. Saya lihat ada yang chat. Oh, ya, Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Mungkin jika Ustadz berkenan memberikan nasihat kepada kami sebelum ditutup Ustadz, tafadhol. نعم Allah subhanahu wa ta'ala di antara konsekuensi rahmatnya ia tidak akan membiarkan hamba-hambanya berjalan di muka bumi ini tanpa adanya bimbingan. Rahmatnya enggan untuk itu terjadi. Maka Allah utus Rasulnya dan menurunkan kitabnya untuk membimbing manusia agar mereka tidak tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Kalaupun setelah datangnya hidayah, setelah datangnya penjelasan dan bimbingan dari Allah berupa Al-Quran dan Rasul, kemudian manusia memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka sehingga tersesat, maka mereka tersesat dengan ikhtiar dan pilihan mereka sendiri. Adapun Allah, rahmatnya berkonsekuensi untuk tidak membiarkan hamba-hambanya berjalan di muka bumi ini tanpa adanya bimbingan dan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita pahami ini, seorang itu ketika dia belajar Al-Quran, belajar sunnah, dia bersyukur karena dia berusaha untuk mengambil dan mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seorang yang tidak mempelajari Al-Quran dan sunnah, hakikatnya mereka enggan untuk menerima bimbingan Allah untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini, yang tentunya seorang ketika diberikan bimbingan jalan ringkas untuk mengenali kehidupan tapi dia menolaknya, tentunya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam barik ala nabiyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.